Wow, welcome back again di channel Anime Viral. Kali ini kita akan ngebahas kisah petualangan terbaru dari pahlawan kita Saitama dalam manga serial anime One Punch Man. Lebih tepatnya di chapter 177 versi mangaku. Penasaran nih gimana serunya? So nggak usah basa-basi lagi, langsung aja kita ulas. Di awal cerita kita diperlihatkan bangunan dari markas asosiasi pahlawan yang terlihat kokoh berdiri. Terlihat di dalam markas banyak warga sipil yang sedang sibuk melakukan aktivitasnya sendiri-sendiri. Ada juga beberapa pasangan tengah menikmati kebersamaan mereka. Terlihat juga sepasang kekasih sedang membicarakan tentang monster yang mulai semakin sering muncul ke permukaan. Si gadis kemudian berkata jika para monster mulai sering muncul seperti sekarang ini, maka mungkin mereka tidak akan bisa pergi keluar lagi. Si pria kemudian membalas tapi mereka akan aman di sini karena banyak pahlawan dengan rank tinggi akan melindungi mereka di sana. Dia juga mengatakan jika tempat itu mempunyai berbagai fasilitas seperti kafe, mall sendiri, bahkan kolam renang guys. Dan hanya orang-orang terpilih saja yang bisa tinggal di sana. Si gadis kemudian mengatakan jika mereka bisa tinggal di sana karena keluarga si pria mempunyai koneksi dengan pemerintahan. Si pria membalas jika tidak salah bukan memilih berkencan dengannya. Namun ketika si gadis memperhatikan minuman di meja, dia menyadari ada sebuah gempa yang terjadi walaupun hanya kecil. Si pria menyanggahnya dan mengatakan jika tempat itu dikatakan mampu untuk menahan gempa dengan kekuatan 6 skala Richter, bahkan lebih. Akan tetapi baru saja pria itu selesai bicara, terjadi sebuah gempa besar yang mengguncang tempat mereka berada. Dengan ekspresi ketakutan, pasangan itu bertanya-tanya kenapa tempat itu terguncang hebat. Dari luar markas terlihat jika bangunan markas yang kokoh mulai berguncang hebat. Shin kemudian berpindah ke ruangan monitor staff. Mereka berusaha mencari di mana pusat gempa yang terjadi saat ini. Salah seorang dari mereka menemukan pusat gempa berada di lantai bawah markas tempat para monster dikurung. Staff yang lebih senior kemudian segera memberikan perintah agar mengirim para pahlawan ke lantai bawah untuk mengalahkan monster yang sedang mengamuk. Shin berpindah ke lokasi pertempuran Tatsumaki dan anggota Tsukuyomi. Terlihat jika dengan susah payah anggota Tsukuyomi itu menahan serangan dari Tatsumaki. Di tengah pertempuran itu dia menyadari jika bahkan dengan usaha yang keras pun terdapat perbedaan kekuatan yang besar antara dia dan Tatsumaki. Dengan ekspresi mengejek, Tatsumaki mengatakan jika tidak ada kemungkinan jika dia akan kalah. Namun anggota Tsukuyomi membalas Tatsumaki tidak harus mengejeknya. Dia kemudian mengalihkan perhatiannya ke arah Fubuki yang masih sibuk untuk membuka kembali celah lantai yang sudah tertutup tempat Saitama terjatuh. Dia melakukan gerakan seperti serangan kecil ke arah Fubuki. Dan benar aja, beberapa saat kemudian Fubuki tiba-tiba terjatuh. Sebuah ekspresi senang tergambar di wajah anggota Tsukuyomi. Dia mengatakan di dalam tubuh Fubuki terdapat 2 buah kapsul, yang satu berisi obat tidur dan yang satu adalah racun. Dia sudah memecahkan kapsul yang berisi obat tidur untuk membuat Fubuki jatuh. Dia juga akan mengancam akan memecahkan kapsul yang berisi racun. Mengetahui jika saudaranya tidak baik-baik aja membuat Tatsumaki menjadi semakin marah. Anggota Tsukuyomi menambahkan kapsul itu berhasil masuk karena seseorang berhasil mencampurkannya ke dalam suplemen Fubuki. Tatsumaki menyadari jika mungkin ada mata-mata di antara tim Blizzard. Merasa posisinya menguntungkan, anggota Tsukuyomi meminta Tatsumaki untuk tidak melawan. Akibat Fubuki yang tersandra, Tatsumaki akhirnya memutuskan untuk menuruti saja. Melihat ada kesempatan, anggota Tsukuyomi segera menyerang Tatsumaki. Dan benar saja nih, serangan itu berhasil membuat Tatsumaki tidak dapat bergerak bebas. Mereka berhasil menang dari Tatsumaki. Anggota Tsukuyomi berkuar-kuar dengan mengatakan jika tidak punya fisik alami yang seimbang, maka dia juga tidak akan punya keselarasan. Dia kemudian merusak kunci kurungan monster level demon yang berada di dekat mereka. Anggota Tsukuyomi itu kemudian mulai mengangkat Psychos, Tatsumaki dan Fubuki sambil berniat pergi keluar dari markas. Dia juga tidak lupa mengangkat mata-mata dari tim Blizzard yang rupanya adalah anggota baru mereka.
Tim Blizzard yang mengetahui hal itu hanya bisa terkejut dan marah kepada mata-mata itu. Anggota Tsukuyomi itu bersiap akan pergi sambil mengucapkan salam perpisahan kepada tim Blizzard. Dengan panik, petugas dan tim Blizzard berusaha untuk memperbaiki kunci kurungan monster tingkat demon. Di tengah kepanikan itu, tiba-tiba dari arah kurungan monster muncul beberapa darah dan potongan-potongan tubuh monster. Terlihat juga Saitama juga muncul di antara potongan-potongan tubuh monster itu. Hal itu tentu saja membuat semua orang yang ada di sana sangat terkejut, dan tidak disangka hal itu juga berhasil membuat celah agar Tatsumaki melepaskan diri dari serangan anggota Tsukuyomi. Terkejut dengan lepasnya Tatsumaki, membuat anggota Tsukuyomi memutuskan untuk memecahkan kapsul yang berisi racun, guys. Akan tetapi Tatsumaki segera melakukan sesuatu yang berhasil membuat koneksi antara kekuatan anggota Tsukuyomi dan kapsul terputus. Dia juga membuat kapsul berubah bentuk menjadi seperti jarum yang sangat tipis. Tatsumaki kemudian mengeluarkannya secara paksa dari tubuh Fubuki. Sambil menahan rasa sakit, Fubuki hanya bisa pasrah dengan tindakan Tatsumaki. Setelah berhasil mengeluarkan racun dari tubuh Fubuki, Tatsumaki mengarahkan racun itu ke arah anggota Tsukuyomi dan berhasil mengenainya. Akibat dari serangan itu, perlahan terjadi kerusakan pada tubuh anggota Tsukuyomi. Di tengah rasa sakit yang dirasakannya, tiba-tiba Tatsumaki sudah ada di belakangnya. Tatsumaki dengan ekspresi kejam mengatakan dia akan memeras semua informasi tentang Tsukuyomi dari anggota itu. Tatsumaki kemudian mulai mengangkat puing-puing di antara mereka dan membentuknya menjadi bulatan besar untuk mengurung anggota itu. Dia juga melempar mata-mata yang hendak kabur ke arah dinding. Setelah berhasil mengalahkan anggota Tsukuyomi dan mata-mata, Tatsumaki perlahan mulai mendaratkan Psychos, Fubuki dan bulatan besar yang udah dia buat. Terlihat semua terdiam menyaksikan kejadian itu. Tim Blizzard yang menyadari jika pertarungan sudah selesai segera mendekat ke arah Fubuki. Mereka mulai memberikan banyak pertanyaan kepada Fubuki. Akan tetapi Tatsumaki berteriak dengan suara yang sangat kencang sehingga membuat tim Blizzard terdiam sesaat. Dengan ekspresi marah, Tatsumaki mengatakan kejadian ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Dia juga menyuruh mereka untuk pergi saja. Tatsumaki mengatakan kepada Fubuki untuk tidak terlibat dalam sekelompok orang seperti mereka karena musuh akan memanfaatkan mereka aja. Dia meminta Fubuki untuk membuang hubungannya dengan tim Blizzard agar ke depannya mereka tidak dimanfaatkan oleh musuh lagi. Walaupun dalam perkataannya itu jahat, guys, namun dalam benaknya Tatsumaki merasa jika dia belum bisa melindungi mereka semua. Tim Blizzard berusaha meyakinkan Tatsumaki untuk tetap dibiarkan bekerja bersama dengan Fubuki. Mereka menambahkan jika mereka dijelaskan dengan situasi yang sebenarnya, maka mereka akan menganalisa kekuatan musuh sehingga dapat melakukan persiapan ketika akan bertarung melawan musuh nantinya. Akan tetapi apapun yang dikatakan oleh tim Blizzard, Tatsumaki tidak mau mendengarkan mereka. Dia menyalahkan mereka karena sudah membuat Fubuki dalam bahaya. Dengan nada yang tegas, Tatsumaki mengatakan Fubuki sudah tidak membutuhkan tim Blizzard lagi. Dan jika mereka tidak mau memutuskan untuk menjauh dari Fubuki, maka biar Tatsumaki yang membantu mereka. Tatsumaki kemudian bersiap menyerang mereka sambil berkata dia akan menghajar mereka sampai mereka tidak mau untuk bekerja sebagai pahlawan lagi. Setelah menyadari jika Tatsumaki akan menyerang mereka, Fubuki dan tim Blizzard hanya bisa pasrah dengan apa yang akan terjadi. Ketika Tatsumaki akan melepaskan serangannya, sebuah tangan berhasil memegangi lengan Tatsumaki sehingga perlahan Tatsumaki menghentikan serangannya. Saat itu Saitama berhasil menghentikan Tatsumaki. Sayangnya hal itu malah membuat Tatsumaki semakin marah. Saitama dengan ekspresi datarnya mengatakan jika Tatsumaki dan Fubuki sama saja. Dia menambahkan jika menasihati saudara juga ada batasnya. Saitama berkata jika seharusnya pahlawan tidak boleh saling berkelahi. Oke guys, itu tadi cerita komik One Punch Man chapter 177 versi mangaku.
Dimana di akhir scene diperlihatkan Saitama yang berhasil menghentikan Tatsumaki yang akan menyerang tim Blizzard. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Di chapter berikutnya bakalan semakin menarik tentunya. Kalau kalian masih penasaran dengan kelanjutan kisah petualangan Saitama, kalian bisa ikuti terus review manga One Punch Man di Anime Viral Indonesia. Dan selanjutnya buat kamu yang mau request topik lain juga boleh, cukup tuliskan di kolom komentar, nanti bakal Mimin pilihin mana yang bisa dibahas. Selain itu tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jangan lupa juga tekan subscribe dan tekan lonceng supaya kalian dapat notifikasi video terbaru. Kalau pengen share ke teman-teman kalian juga boleh banget, biar channel ini makin ramai dan makin dikenal banyak orang. Buat kamu yang mengasih kritik dan saran juga silahkan, supaya channel ini juga makin berkembang. Jika ada kata-kata dari Mimin yang kurang pas, Mimin mohon maaf, and thanks for watching video on Anime Viral, and see you next time.